sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu ya. Bagi nama yang tersebutkan tolong acungkan tangannya. Ya, Bu. Asri Dewi Nawamulan. Hadir, Bu. Nurmaya. Hadir, Bu. Alivia. Hadir, Bu. Baiklah, hadir semuanya ya. Bagaimana kabar Ananda pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelihatannya sehat semua ya. Ya, Bu. Apakah Ananda sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, apakah Ananda semua tahu apa materi kita pada minggu lalu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Apa itu materi kita pada minggu lalu? Halo Alkana, Bu. Nah, siapa yang tahu apa itu halo Alkana? Tolong acungkan tangannya. Baiklah ya. Salah satu atom H-nya diganti dengan halogen, Bu. Benar sekali. Halo Alkana itu merupakan senyawa turunan alkana, yaitu dengan salah satu atom H-nya diganti dengan halogen. Nah, siapa yang bisa menuliskan rumus struktur klorometana? Iya, Bu. Nah, coba namanya. Benar sekali ya, klorometana ini di mana metananya CH3, sedangkan kloronya yaitu Cl, di mana Cl ini merupakan atom halogen. Baiklah, coba Anda perhatikan slide yang di depan. Gambar apakah pada slide yang di depan? Hand sanitizer, Bu. Nah, siapa yang pernah memakai hand sanitizer? Saya, Bu. Gara-gara corona, Bu. Ya, benar sekali. Tahukah Anda apa saja kandungan dari hand sanitizer? Alkohol, Bu. Alkohol, Bu. Nah, baiklah. Ternyata hand sanitizer tersebut mengandung alkohol, di mana jika kita memakai hand sanitizer maka kulit kita akan terhindar dari kuman atau bakteri. Nah, hand sanitizer ini mempunyai dampak buruk bagi kesehatan kita. Jika kita terlalu sering memakai hand sanitizer, kulit kita akan mengalami iritasi. Siapa yang tahu apa materi kita pada siang hari ini? Alkohol, Bu. Ya, benar sekali. Materi kita pada siang hari ini yaitu alkohol. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, silakan Nurmaya. Melalui media pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa alkohol, Bu. Ya, terlebih dahulu. Silakan duduk pada kelompok ya, Nanda. Ya, Bu. Baiklah, Nanda. Materi pokok kita pada hari ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur dan tata nama dari senyawa alkanol. Yang kedua kita akan membahas mengenai sifat senyawa alkanol. Yang ketiga kita membahas mengenai sintesa senyawa alkanol. Dan yang keempat kita akan membahas mengenai kegunaan senyawa alkanol. Baiklah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai struktur dan tata nama dari senyawa alkanol. Coba Anda perhatikan permasalahan berikut ini. Nah, ini kan merupakan senyawa dari alkana. Siapa yang dari Anda yang masih ingat apa nama dari senyawa ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Coba kita tangannya, siapa yang masih ingat namanya? Coba Alivia. Propana, Bu. Ya, benar sekali, nama senyawa ini adalah propana. Nah, Ibu akan menampilkan senyawa alkanol sendiri.
Bagaimana penamaan UPEC-nya? Coba Ananda diskusikan melalui kelompok Ananda masing-masing. Ibu beri waktu 1 menit ya. Baik, Ibu. Apakah kendala ini orangnya belum satu? Ini penahanannya. Dia Dapat, Bu. ini Bu. Ini, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis. Siapa yang bisa menyajikan hasil diskusinya? Coba dari kelompok tadi. Maju, Bu. Ya. Coba Fani jelaskan bagaimana cara penamaan dari senyawa alkohol itu. Baik Bu, dari diskusi kelompok kami tadi, nama dari senyawa ini adalah propanol. Hal ini dikarenakan pada senyawa ini terdapat 3 atom C, di mana seperti senyawa propana ini Bu. Jadi untuk penamaan senyawa alkanal sendiri hampir sama dengan senyawa alkana Bu. Yang berbedanya yaitu akhiran A pada senyawa alkana kita ganti dengan akhiran ol pada senyawa alkohol Bu. Begitu dan menurut kelompok saya. Ya, benar sekali Fani. Apakah ada jawaban dari kelompok lain? Sama, Bu. Ya, benar sekali penjelasan dari Fani, di mana penamaan dari senyawa alkanal ini mirip dengan senyawa alkanal, di mana seperti yang kita lihat ini senyawa alkanalnya memiliki 3 atom C, di mana 3 atom C ini pada senyawa alkanal kan namanya propana, sedangkan pada senyawa alkanol namanya propanol, di mana ana pada senyawa alkanal ini kita ganti anol pada senyawa alkanol. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat fisika dari senyawa alkanol. Coba Anda perhatikan permasalahan berikut ini. Dari pernyataan pada tabel, apa yang dapat Anda simpulkan? Coba Anda diskusikan pada kelompok Anda masing-masing. Baik Bu. Sudah Bu. Sudah? Sudah, Bu. Coba kelompok mana yang bisa menyimpulkan permasalahan yang ada pada slide ini? Coba ajukan tangannya. Ya. Silakan kelompok dari Fani. Baik Bu, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang dapat kami simpulkan dari tabel tersebut adalah semakin bertambahnya atom C pada senyawa alkohol tersebut, maka titik didihnya akan semakin besar atau semakin naik Bu. Kemudian kelarutannya yaitu larut sempurna. Ya, benar sekali, di mana pada senyawa alkanol ini semakin tinggi titik didihnya maka semakin kecil pula kelarutannya. Selanjutnya sifat fisika dari senyawa alkanol sendiri, di mana sifat kimia dari senyawa alkanol, coba Anda perhatikan permasalahan berikut ini. Yang pertama, ketika propanol jika direaksikan dengan logam natrium menghasilkan suatu senyawa dan gas hidrogen. Yang kedua, butanol jika direaksikan dengan asam klorida menghasilkan alkyl klorida. Nah, dari permasalahan ini coba Anda buatkan reaksinya dan senyawa apakah yang dihasilkan dan bagaimana kesimpulan Anda sendiri. Nah, coba Anda diskusikan per kelompok. Baik, Bu. Nah, waktunya sudah habis. Kelompok mana yang bisa mempresentasikan hasil
diskusinya? Iya Bu. Iya, coba novelnya. Coba novelnya jelaskan bagaimana. Ini Bu, di sini merupakan reaksi antara alkohol dengan Na, di mana akan menghasilkan RONA ditambah setengah dua Bu. Ini benar sekali novelnya. Iya, silakan. Apakah ada pendapat lain dari kelompok lain? Sama Bu. Ya, benar sekali yang dibuatkan namanya, di mana ketika alkohol direaksikan dengan logam beta akan menghasilkan CH3, CH2, CH2ONA dan hasil sampingnya berupa hidrogen. Nah, di mana hasilnya yaitu ROH ditambah dengan NH akan menghasilkan RONA. Dapat disimpulkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi alkohol dengan logam NH akan menghasilkan RONA ditambah dengan gas hidrogen. Selanjutnya permasalahan nomor 2, kelompok siapa yang bisa menyajikannya? Ya, silakan kelompok Fani. Nah, coba akan dijelaskan bagaimana. Jadi di sini apabila suatu senyawa alkohol yaitu pentanol direaksikan dengan asam klorida yaitu HCl akan menghasilkan suatu senyawa alkil halida yaitu butil klorida dan hasil sampingnya ada berupa H2O. Benar sekali. Adakah jawaban dari kelompok lain? Sama Bu. Sama Bu. Ya, benar sekali. Yang dibuat oleh kami, di mana butanol atau alkohol jika direaksikan dengan HCl akan menghasilkan akil klorida atau butil klorida dan hasil sampingnya yaitu H2O. Nah, dapat disimpulkan bahwa senyawa ini merupakan reaksi antara alkohol dengan HCl akan menghasilkan akil klorida, di mana rumus umumnya yaitu ROH ditambah dengan HCl akan menghasilkan HCl tambah H2O. Selanjutnya, sintesis dari alkohol sendiri. Coba Anda perhatikan permasalahan berikut ini. Nah, yang pertama, jika etanoat disintesis menggunakan bantuan dari litium, aluminium hidrida, dan air akan menghasilkan senyawa alkohol primer. Yang kedua, klorometana jika direaksikan dengan menggunakan basa akan menghasilkan senyawa alkohol dan garamnya. Nah, dari permasalahan ini, coba Anda diskusikan secara berkelompok bagaimana reaksinya dan senyawa apakah yang dihasilkan, serta apa kesimpulan kelompok Anda sendiri. Baik Bu.
Nah, karena waktu sudah habis, coba Anda presentasikan hasil diskusi Anda kelompok siapa yang bisa memberi jawaban dari permasalahan berikut ini. Ya, coba lihat ya. Coba dia jelaskan bagaimana mendapatkan reaksi yang seperti itu. Nah, dapat disimpulkan sintesis ini merupakan reduksi dari aldehid di mana akan menghasilkan alkohol primer, Bu. Di mana ini merupakan reduksi dari aldehid jika kita gunakan LiAlH4 dan H2O akan menghasilkan alkohol primer. Yang nomor 2 siapa yang bisa membuatnya? Iya, Bu. Coba Maya jelaskan bagaimana. Suatu senyawa metaklorida apabila direaksikan dengan basa maka akan menghasilkan senyawa alkohol dan garamnya. Ya, benar sekali Maya. Di mana ini merupakan substitusi dari asil halida, di mana suatu senyawa metaklorida atau klorometana jika direaksikan dengan suatu basa atau NaOH akan menghasilkan suatu senyawa alkohol dan garamnya. Selanjutnya, kegunaan dari senyawa alkohol sendiri. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, apa menurut pendapat Anda kegunaan dari senyawa alkohol sendiri? Coba Anda diskusikan per kelompok. Baik, Bu. Coba angkat tangannya. Ya, silakan. Alivia. Nah, yang pertama, Bu, alkohol memiliki manfaat sebagai bahan bakar, Bu. Yang kedua sebagai hand sanitizer, yang ketiga sebagai parfum, Bu. Ya, Campuran dari parfum, Bu. Ya, bagus sekali pendapat Ananda. Karena Ananda sudah aktif dalam proses pembelajaran ini, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Asli ya. Adakah pendapat dari kelompok lain? Oh, baik Bu, di sini kegunaan dari senyawa alkohol itu yang pertama tuh ada spiritus, Bu, di mana untuk pembuatan spiritus ini kita menggunakan alkohol sebagai bahan bakunya, Bu. Kemudian ada hand sanitizer, di mana hand sanitizer ini juga dibuat bahan bakunya tuh berupa alkohol juga, Bu. Begitu juga dengan parfum, Bu. Ya, benar pendapat dari kami. Apakah ada pendapat dari yang lain? Sama, Bu. Benar sekali, di mana kegunaan alkohol ini yang pertama dapat digunakan sebagai spiritus, yang kedua dapat kita gunakan sebagai hand sanitizer, dan yang ketiga dapat kita gunakan sebagai parfum. Karena Anda sudah aktif dalam proses pembelajaran ini, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Baiklah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan
pada pembelajaran kita hari ini? Maya, Bu. Ya, silakan Maya. Jadi Bu, kita hari ini kan belajar senyawa alkohol, di mana senyawa alkohol merupakan senyawa dari alkana yang atom H-nya diganti dengan gugus OH. Kemudian penamaannya itu di mana akhiran nama alkana diganti dengan nama ol. Di mana alkohol ini juga terdiri dari 3, yaitu ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Kemudian sifat kimia dari alkohol itu dapat bereaksi dengan logam Na, kemudian dapat bereaksi dengan HCl, dapat bereaksi dengan PCl5. Kemudian sintesa alkohol itu melibatkan reduksi aldehid, reaksi reduksi keton, substitusi alkohol menggunakan basa. Kemudian kegunaan dari alkohol yaitu sebagai pelarut, misalnya pelarut kosmetik, Bu. Kemudian bahan antiseptik, misalnya untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Ya, benar sekali namanya. Beri aplaus untuk Maya. Nah, di mana alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang salah satu atom H-nya diganti dengan OH. Nah, penamaan alkohol ini terbagi dari 2, yaitu eupek dan trivial. Selain itu, alkohol terdiri dari 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Sedangkan sifat kimia dari alkohol ini dapat bereaksi dengan logam Na, dapat bereaksi dengan HCl. Sedangkan sintesisnya melibatkan reaksi aldehid, reaksi reduksi keton. Sedangkan kegunaan alkohol tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti penggunaan pada spiritus, kosmetik, dan hand sanitizer. Baiklah, Ibu akan menampilkan soal evaluasi. Siapa yang bisa menjawabnya akan Ibu beri nilai plus. Nah, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1, yaitu struktur dari propanol? Maya, Bu. Ya, silakan namanya. Baiklah, benar sekali Maya. Di mana struktur dari propanol yaitu propanol memiliki C3, 1, 2, 3. Nah, dan dengan dibagi dengan gugus OH pada C1. Nah, selanjutnya soal nomor C, siapa yang bisa menjawab, yaitu sintesis dari metil klorida menggunakan NaOH? Saya, Bu. Ya, silakan Asli. Nah, benar sekali Asri, di mana sintesis dari metil klorida atau CH3Cl direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan CH3OH ditambah dengan NaCl. Nah, selanjutnya soal nomor 2, siapa yang bisa membuatkan? Salah satu kegunaan dari alkanol adalah yang pertama itu sebagai bahan bakar spiritus, Bu. Yang kedua sebagai bahan dari hand sanitizer. Ya, benar sekali ya. Nah, kegunaan senyawa alkano dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama sebagai bahan bakar seperti pada spiritus, yang kedua sebagai pelarut, yang ketiga sebagai kosmetik, yang parfum dan parfum. Nah, pelajaran kita pada hari ini sudah habis, maka Ibu akan mengumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu minggu berikutnya yaitu senyawa alkanal. Kalian pelajari dulu senyawa alkanal di rumah ya. Ini Ibu akan memberikan Anda tugas pada buku Unggul Sudarmo halaman 200. Kerjakan
nomor 1 sampai 5 di buku PR ya Nanda. Iya, Bu. Dengan berakhirnya materi kita pada hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.